Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memperkenalkan, nama saya Saifuddin akan menceritakan tentang asal-usulnya mendapat pusaka Nyai Kentring. Dan pada saat itu kami duduk di sebuah pendesaan yang ada di Jawa Timur. Dan jangan lupa saksikan, like, serta subscribe di channel YouTube kami Pelusuran Kaki Setan. Dan kami akan membuka dan menceritakan mendapatkan pusaka ini yang bernama Nyai Kentring. Gimana asal-usulnya mendapatkan pusaka ini? Yang konon katanya saat kami mendapatkan izin dari guru kunci yang ada di sebuah Jawa Timur. Kami tidak menyebutkan alamatnya di mana dan di mananya. Hanya kita tahu sendiri. Tetap di Pelusuran Kaki Setan. Oke. Pertama-tama kali ini saya mendapatkan pusaka ini. Pada itu di tahun 2021. Kami sedang mencari ketenangan hati dan mencari ketenangan batin kami. Dan kami pun di sebuah pendesaan di Jawa Timur. Kami tidak sengaja dan tidak sengaja dan tidak sengaja. Saat itu kami memberikan izin, meminta izin kepada kuncen yang ada di Jawa Timur. Dan saya tidak ada bermaksud perbuatan yang mengambil pusaka atau menarik pusaka. Kami pun tidak sedikit pun menariknya atau mengambilnya. Contohnya saja, makhluk-makhluk halus itu tidak sempurna seperti kayak kita. Manusia itu bisa mempunyai kelebihan atau tidak punya kelebihan. Nah, sebab itu karena apa? Taktik, pola, dan pikirnya manusia itu lebih jernih dan lebih teliti dibanding makhluk-makhluk yang tidak kasat di mata. Karena itu makhluk yang gak kasat di mata kadang pula bisa mencelakai dan bisa berbuat baik. Yang saat ini kami enggak sengaja, sama sekali tidak sengaja mengambilnya atau mencurinya. Contohnya, ketika rumah Anda dicuri sama orang lain tanpa izin sama yang punya rumah, akan gimana? Akan marah atau enggak? Jelas marah. Dan kami itu waktu itu mendapatkan pusaka ini saat menjalani ke pemakaman pada malam hari Jumat Kliwon, malam Suro. Kami tujuannya di situ ziarah dan silaturahmi sama Bapak Kunci. Semenjak itu saya berpuasa, badan pun bersih, tak sebersih orang-orang yang hebat. Mohon maaf, kami ini tidak pamer atau tidak menyombongkan diri.
Karena manusia itu nggak boleh sombong atau nggak boleh iri. Semua mempunyai kelebihan itu dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita jangan panjang dan lebar. Kami memasuki pedesaan yang pemakaman di sebuah Jawa Timur. Aku saat melangkah menuju ke pemakaman Ramat untuk berziarah. Dan aku bertanya kepada Bapak Kunci. Ini tentang cerita ya, bukan puisi atau yang lain-lain. Kami cerita kepada saya. Aku bertanya kepada Bapak Kunci, Pak, itu kok seperti ada cahaya di atas pohon dan di bawah pohon. Itu pas pusaka ini, dulu pusaka ini mah enggak seperti kayak gini. Sekarang saya yang bikin sama tukangnya, dikasih ginilah buat variasi pajangan, enggak buat apa-apa. Aku bertanya kepada Bapak, Pak, kok itu ada seperti cahaya yang begitu kita? Di mana, Mas? Di situ tuh, Pak, di pohon besar asem. Oh, gitu tuh, Pak. Iya. Nah, semenjak kami tidak memintanya dan kami tidak mengambilnya apapun di situ, karena saya itu tamu, nggak boleh sembarangan. Ketika tidak ada izin kepada Bapak Kunci, saya tidak akan mengambilnya. Ketika Bapak Kunci mengizinnya dan dia pun suka sama saya, bakalan saya tak ambil. Kalau dia nggak ngizinin, saya tidak berani mengambilnya. Seininya juga, kalau tidak suka sama saya pun tidak mengambilnya. Saya tidak menekan mengambilnya. Oke, sebanyak itu. Loh, kok ada tahu bisa ada pusaka? Ya Pak, pas awal kita masuk aja udah disambut sama makhluk-makhluk astral yang ada di pemakaman ini, Pak. Oh, iya. Semenjak itu di situ aku melihat ada sebuah ular besar yang besarnya pohon kelapa, dan gede banget deh. Sampai Aing bilang, Pak, itu ular gede banget, warnanya hitam tapi kepalanya mahkota. Terus itu ularnya seperti bercabang dua, Pak. Jadi tuh badannya satu, kepalanya dua, menyamping, menyerong gitu, kayak gini, menyerong. Yang satunya seperti cewek, yang sepertinya cowok. Nah, sebenarnya udah deh, jangan diladenin, dibikin itu penuh sini. Iya Pak. Nah, semenjak itu aku melangkah menuju makam Ramat itu. Pas itu ada seperti bunyi kayak orang yang berbunyi bergeram. Itu semenjak itu orang apa hewan? Oh, ternyata itu ada Bapak Kunci. Udah, kita fokus. Memang itu rintangannya buat Mas. Anjay, buat Mas, euy. Nah, semenjak itu saya tetap melangkah menuju pemakaman itu. Kami hal rintangan yang sepele pun tidak mendengarnya atau mengabaikannya. Nah, semenjak itu dan aku coba habis melangkah ke beberapa halaman yang angker, konon katanya ada yang orang nggak bisa balik lagi, ada yang orang kesusahan nyari lagi. Nah, pas itu sama Bapak Kunci aku bilang, oh pondok di sebuah jondol. Seperti apa ya jondol itu? Atau tempat kayak pendopo. Saya cerita kepada Bapak Kunci, Pak, tempatnya ini buat apa aja sih, Pak? Bapak Kunci menjawab, ya di sini mah macam-macam, Mas. Ada buat pesugihan dan ada buat yang lain-lain. Nah, Mas apakah mau seperti itu?
Oh maaf pak, saya mah di sini nggak buat macam-macam yang aneh-aneh. Nah, nggak yang aneh-aneh pak, nggak mau itu, nggak mau ini. Tujuannya mah saya mah silaturahmi kepada bapak dan kirim doa, dan ingin tahu apa yang bapak alami saat di sini di penunggu makam ini keramat kon. Nah, dari habis itu, mas dari mana asalnya? Ya kami dari Cirebon pak. Ini tujuannya apa mas kesini? Tujuannya sama, yaitu yang pas saya ucapin, silaturahmi dan kirim-kirim Fatihah. Emang kirim-kirim doa itu dari rumah juga bisa ya, namanya silaturahmi itu tidak boleh memutuskan. Nggak apa-apa kalau putus sama pacar mah, nggak silaturahmi lagi. Anjay. Oke pak, nah semenjak itu saya mendapatkan pusaka ini nih. Dia itu seperti kayak mengawang-awang itu. Mengawang-awang apa itu bahasa kitanya? Mengawang-awang itu seperti terbang gini, seperti gini terbang, ada di samping papak kunci. Dulu mah nggak seperti kayak gini, nggak ada ininya, pokoknya belum seperti kayak gini, cuman pusakanya aja warnanya emas. Ini bikin sama orang sama orang pas itu saya bilang, pak, apakah bapak mengizinkan ketika saya mengambil pusaka ini? Cuman mau lihat, cuman mau tahu apa isinya dan apa tujuannya mengikuti kita gitu. Nah pas bapak itu boleh mengizinkannya, kami meditasi dan mencobanya menarik pusaka ini. Sudah dapat izin kepada bapak kuncinya, sok silakan mas, boleh. Aku coba mengambilnya, ditarik di sebuah meditasi. Ternyata iya, pusaka ini ingin mengikuti kita, ingin suka sama kita. Kenapa yang suka itu pusaka? Nggak cewek saja yang cantik, yang mulus gitu. Oh yang nempel pusaka ini ada aku tuh. Nah pas ada teman bapak kunci yang meditasi, kayak semacamnya mediator lah, dapatlah pusaka ini dan mustika ini. Ditanyakan mediator sama ahli spiritual ilmu hitam. Saya mah bukan bisa meditasi, saya mah orang bodoh. Nah pas itu meditasi, pas saya tanyakan yang merasukinya orang itu, Assalamualaikum. Kata dia jawab, Waalaikumsalam. Apa tujuannya Anda mengikuti kita? Nah pas mengikuti kita, apa tujuannya? Ada apa? Apakah kita salah? Apakah kita nggak tanpa izin memasuki ini? Pas itu menjawab dia makhluk yang meditasinya, kami suka dan ingin merawatnya, jangan sampai hilang dan mengotorinya. Pusaka ini harus benar-benar dirawat. Ya udah, kalau kamu ingin ikut sama saya menempel di badan saya, kami tidak menjanjikan. Ketika mau nyari makan, carilah sendiri. Ketika mau hilang, hilanglah sendiri. Ketika mau pergi, pergilah sendiri. Ketika dia mau datang, datanglah sendiri. Saya mengasihkan makan cuman 1 kali 1 tahun. Jadi di malam 1 tahun itu, kalau nggak di bulan Maulud atau malam Syuro, saya akan berjanji. Nah semenjak itu saya tanya, mintanya apa makannya gitu, suguhnya apa gitu. Kata dia pas bertanya kondamnya lah, itu saya tidak meminta apapun dari mas ini. Saya ingin dirawat dan dirawat benar-benar. Apa yang mas tujukan, apa yang mas inginkan, tapi tolong jangan menyembah sama pusaka ini.
menyembahlah kepada Allah Maha Kuasa, karena penyebabnya manusia itu asalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Kita itu makhluk dari diciptakan oleh Gusti Allah. Anak ini saya ambil, singkat cerita saya diambil, dia sosoknya udah keluar, dia ngambil, saya berizin kepada Bapak Kunci, Pak, ini pusaka gimanain? Apakah dikembalikan lagi? Apakah buat kita? Setelah Bapak sok, kami kalau Bapak mengizini, sok buat Mas, saya ucapin terima kasih. Ketika Bapak mengizinin, saya kembalikan lagi. Iya benar, saya kembalikan lagi, karena ini bukan milik kita. Ini bukan milik kita atau milik yang lain. Ini milik tanah leluhur kita pada zaman dahulu, zaman perang. Gak tau lah, saya juga nggak ngerti ya. Saya ingin membawa pulangnya, saya izin dulu kepada bapaknya, kepada guru kuncinya, Pak ini boleh enggak dibawa pulang, atau ini Pak boleh enggak buat kita buat di Cirebon. Kata bapak kuncinya, udah nggak apa-apa Mas, bawa aja. Tapi bapak bener enggak, ikhlas enggak? Kata aku tuh, ya papa mah ikhlas, tapi ini kan bukan milik kita Pak, milik sini, takutnya apa-apalah gitu. Kalau saya mengambilnya tanpa izin, takutnya saya yang gepok Pak, takutnya saya gila. Karena pusaka ini, karena yang namanya pusaka, benda itu nggak boleh main ngambil sendiri, apalagi tanpa izin. Ya iya, bukan tanpa, kalau nggak ada izinnya pasti kita yang gila lah. Ini kan bukan sembarangan pusaka. Tapi nggak tahu sih, saya juga nggak tahu pusaka buat apa khasiatnya, buat apa kegunaannya, buat apa manfaatnya gitu, saya belum tahu. Cuman saya tujuan ini, saya pusaka ini buat variasi di rumah gitu kan, lumayan lah, dapat kenang-kenangan dari Jawa Timur gitu. Nah pas semenjak saya itu ziarah ke makamnya yang ada di provinsi Jawa Timur, maaf, bukan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya itu ziarah, kirim doa. Habis itu saya pulang main ke rumah Bapak Kunci lagi untuk pamitan pulang dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kunci. Nah saya cerita lagi, Mas kau bisa tahu dari siapa? Pas ingat cerita, Mas kau bisa tahu dari siapa Mas nyampe ke sini? Tujuannya saya mau ke gunung itu, ke gunung apa sih, ke Gunung Kawi ya, ke Gunung Kawi kayaknya, iya ke Gunung Kawi. Tujuannya mau ke Gunung Kawi, mau nikmati udara lah yang benar-benar enak gitu, yang udara enak gitu. Kata temen aku tuh, si B bilang, udah ayo kita main ke itu aja, ke rumahnya bapak itu. Ya nggak boleh disebutin lah namanya, takutnya bapak. Ayo ke rumah bapak situ aja yuk, kita silaturahmi, kita kan udah lama nggak bertemu, udah beberapa tahun, ya nggak beberapa tahun sih, nggak ada yang 5 tahun mah saya nggak ke situ. Semenjak saya ke situ tuh SMP kelas 2 diajak sama taman. Nah ayo, kata si B, ini aku punya channel nih bagus, buat apa aja, gimana tuh? Udah ayo kita mendaki ke Gunung Kawi aja. Anjir, kata gua tuh, ke Gunung Kawi, ke Gunung Ciremai aja yuk. Nah udah kita ke Gunung Kawi dulu aja, nanti abang nyusul ke Ciremai mah di tahun-tahun depannya. Nah si A nya bilang, udahlah daripada ke Gunung Kawi kita ngapain tuh, mending silaturahmi aja sama bapak ke Jawa Timur tuh, di pemakaman itu yang biasa kita ziarah. Iya bener, kata aku di situ juga ya, sok
Pas itu tuh saya situ ketemu bapak kunci. Nah, kembali lagi ke bapak kuncinya. Pas itu, oh mas, saya tahu ke sini ya. Itu dari si B katanya pernah ke sini. Mana orangnya itu? Oh iya, ini ya. Ini ya pernah yang dulu ya. Iya, takut tuh Pak, benar, benar yang itu. Nah, pas itu bilang, ini Pak, saya tentang membahas pusaka ini nih Pak. Apakah Bapak merestui? Apakah ada maharnya? Apakah ngizinin apa enggaknya gitu? Kalau enggak saya terpaksa ditaruh lagi di rumah Bapak tuh, dikembalikan lagi di pemakaman itu Pak. Udahlah bawa aja mas, itu buat oleh-oleh, bawa oleh-oleh buat kenang-kenangan dari Jawa Timur. Iya, ini fungsinya buat apa Pak ya? Fungsinya itu Bapak kurang tahu. Bapak juga orang nggak ngerti tentang pusaka. Iya Pak, sama aku juga nggak ngerti, apalagi kita kan masih kecil, masih di bawah umur 40-30 Pak. Iya bener. Udahlah, gimana Pak kalau Bapak ini pusaka ini buat apa sih ya namanya, tempelan dinding, bahasanya kasarnya tempelan dinding itu buat hiasan. Iya, hiasan. Nah itulah, itu saya bawa pas singkat cerita, saya pamit pulang kepada bapak kunci. Nah yang ada ganjalnya ini pemirsa, yang saya mau pulang ada firasat yang nggak enaknya pemirsa. Pas ada bapak kunci, udah jangan pulang malam, nanti besok lagi aja. Udah Pak, kataku tuh pulang aja lah, mau masih sore jam 11 itu. Nah udah besok aja kata bapak kuncinya. Kata sayanya maksa sama teman-teman, udahlah Pak, pulang sekarang aja, takutnya nggak ada itu, takutnya nggak ada apa sih ya, kendaraannya. Dan di sini kan kami kan pakai mobil rental lah, pakai rentalannya, takutnya nggak ada kendaraannya. Orang rentalannya pun udah nungguin, udah nyampe Pak, udah mau nyampe ke sini. Bukan nggak ada kendaraannya, bukan nggak ada kendaraannya, kami memang rental mobil gitu. Nah pas saya nelpon sama supirnya, Pak, ini aku mau pulang ke Cirebon, Bapak udah nyampe mana? Ada Bapak itu, oh ini mas baru nyampe masuk tol mana? Ini tol Tegal perbatasan, ada dia. Oh ya udah, saya tungguin lah, berapa jam lagi kira-kira Pak? Kataku itu Pak nelpon itu jam 9:30 ada di rumahnya bapak kunci. 9:30 udah nyampe Tegal, kata ya sekitaran 1 jaman lah nyampe situ. Oke mas, saya tunggu, hati-hati, ketika ngantuk istirahatnya aja nggak apa-apa. Nah pas singkat cerita itu saya ke bapak kunci, udah Pak saya mau pulang pamit. Nah ini nih yang menjengkelkannya dan paling ekstrimnya nih kawan. Paling ekstrimnya di pusaka ini itu, saya kan taruh di tas, dilapisin sama seperti ya, dilapisin aja lah pokoknya pakai asal kain gitu, nggak kain keramat, nggak kain apa, enggak, baju asal kain seperti baju kita sendiri gitu yang pakai. Yang anehnya nih kawan, nah saya kan singkat ceritanya, saya kan udah pulang nih dari rumah bapak kuncinya. Saya masuk tol menuju ke tol Pejagan Brebes tuh. Nah pas di rest area saya itu mau lihat pusakanya, mau lihat ya gua, tiba-tiba pusaka itu menghilang. Nah ketika pusaka ini tuh tiba-tiba nih, pusaka ini menghilang kawan, pusakanya menghilang tiba-tiba tuh, mendadak istri menghilang. Nah pas mendadak istri menghilang, nggak tahu kemana kitanya tuh, wah ini pasti udah ditaruh sini, kata aku tuh. Kan ada si Mas Yudi, kata aku tuh, Mas Yudi tuh tahu sendiri gimana naruhnya pas kita naruh pusaka ini. Iya ini Mas Yudin mah udah diliatin sama saya, ditaruhnya tuh di sini.
di kain, di banyak lapisan kain sih, ya nggak banyak juga lah, 3 lapis gitu. Tiba-tiba kok menghilang, kata aku tuh. Nah semenjak itu menghilang, pusaka ini menghilang ya, saya tuh nelpon sama bapak kunci tuh, Mbak, kok pusaka yang tadi yang saya bawa kok menghilang gitu Pak, kemana gitu, apakah pulang lagi ke situ ke bapak apa gimana? Enggak mas, pusaka yang bener mas, nggak bakalan kesini lagi. Nah ternyata saya pas duduk di rest area tol Pejagan Brebes makan, saya berangkat lagi nih ya, tiba-tiba menghilang loh, serius menghilang tanpa permisi atau tambah apa gitu. Kata aku tuh anjir, ini pusaka mah pusaka gimana gitu. Aku tuh udahlah, bukan mungkin bukan rezekinya kita. Nah pas saya berangkat menuju lagi ke Cirebon, mau pulang ke rumah. Nah pas pulang, saya pulang, kok tiba-tiba pusaka ada di kamar saya. Kata aku tuh, loh kok pusaka kok ada di sini sih, ada di kamar saya. Aku bilang, yud, sini, ada aku masuk ke kamar. Ini pusaka yang pasti Jawa Timur bukan sih, yang bapak bilang. Lah iya, kok ada di sini sih Din? Iya ada di sini loh. Kata Judi, yang bener aja Din, serius Yud, kata aku tuh. Kan pas kita di rest area kan makan sama elu sama abang-abang supir bertiga tuh. Nah pas itu yang bikin herannya ada di rumah tuh kawan-kawan. Nah pas ada di rumah, tiba-tiba pusaka tuh udah kayak ada yang benerin itu. Memang belum dikasih ini dulu masih besinya aja. Memang kataku tuh, memang pusaka bukan sembarang pusaka. Kataku tuh, apakah pusaka asli, apa pusaka goib mainan gitu, kataku tuh ya. Maaf ini. Nah pas kita bilang, iya bener ini pusaka yang pas lu narik gitu Din, ada si Yudi. Yang bener Yud, masa kok tiba-tiba udah rapi ada di dinding gitu. Ada aku, iya dulu mah belum kayak gini, belum sebagus ini. Dulu mah berkarat semua, cuman saya merawat karena saya suka sama pusaka ya, namanya benda-benda tua itu saya suka banget berkoleksi. Bukan buat macem-macem dijual beli, enggak. Saya mah bukan buat sembarang orang, enggak. Saya mah buat koleksi, biasa di dinding gitu, buat nggak macem-macem, nggak buat apa. Saya mah dari kecil tuh dulu suka banget sama pusaka yang namanya keris atau kujang. Nah pas itu kok tiba-tiba ada di dinding, saya juga heran. Ada awas lo yang minta, kata si Yudi, minta tumbal. Mana ada mungkin minta tumbal, ininya juga enggak, sayanya nggak buat nguna-ngunain apa gitu semacamnya kayak pesugihan, enggak ya. Saya mah masih sehat kayak gini, badan masih oke, ngapain minum pesugihan kayak gitu, nggak ada gunanya kawan. Atau iya. Nah pas inget itu ya, kaki situ pusaka ini tiba-tiba jam 12 malam, ini singkat cerita jam 12 malam kliwon kalau nggak salah. Iya pas itu kliwon, dia tuh bunyi seperti bunyi si kakak, bendanya tuh gerak sendiri seperti ini geraknya, seperti guyo wush gitu. Nah iya pas gitu. Nah aku tuh pas itu saya mandikan lah dengan kembang 7 rupa. Saya mandikan dan bersihkan, dan saya punya pikiran, ini lumayan lah buat ini variasi gitu. Udah dibikin gini namanya cangkangnya nih, tepatnya teman pusakanya. Nah bentuknya sih kayak biasa tuh, bisa sama, tapi nggak tahu yang punya indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8 sampai indra ke-10. Lihatlah pusaka ini kalau namanya apa.
Jangan lupa berkomentar ya di bawah deskripsi ya, bukan deskripsi, di bawah komentar ini di channel YouTube kami, supaya saya tahu isinya apa, fungsinya buat apa, dan kegunaannya buat apa. Nah, ketika mau bermain di rumah saya, silakan mangga bisa berkomentar di channel YouTube Pelusuran Kaki Setan atau PKS. Jangan lupa like serta subscribe, dukung channel kami supaya kami berkembang. Dan nanti kalau udah dapat 1000 subscriber, saya nama itu pembagian hadiah, giveaway. Nama itu giveaway dah, apa itu lah, nggak ngerti pokoknya itulah. Nah, pasti itu saya paparkan